Hello everyone, we're back at the English course. Today we are going to continue our lesson in the video previously, which is about the procedure text. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang text procedure yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Dalam video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang beberapa hal yang berkaitan dengan text procedure. We have learned about the definition as well as the purpose of the procedure text. And we also learned about the examples of the use of procedure text. And then we also have learned about the generic structures of procedure text, such as the goal or the title, the materials, and also the steps. Now we will continue our lesson, which is about the language features of the procedure text. Language features diartikan sebagai unsur kebahasaan yang digunakan dalam sebuah teks. Dan pada kali ini kita akan mempelajari unsur kebahasaan yang terdapat dalam text procedure. So actually, there are so many language features used in the procedure text if you find the information through various sources. Hari ini kita akan membahas 6 unsur kebahasaan yang umumnya terdapat dalam text procedure. The first one is the use of simple present tense. Jadi unsur kebahasaan yang pertama ini merupakan dasar dari sebuah text procedure. Setiap kalimat yang digunakan dalam text procedure, khususnya pada bagian goal dan juga steps-nya, akan menggunakan format atau pattern simple present tense. Do you remember how is the pattern of the simple present tense? Ya, simple present tense menggunakan kata kerja pertama yang disesuaikan dengan subjeknya. Namun, dikarenakan pada tujuan ataupun langkah-langkah dalam text procedure tidak menggunakan subjek, maka hal tersebut diabaikan. Like for example, this sentence is from the steps of making drawings. Turn the oven to 180 degrees Celsius and line a 30 x 20 cm thin with baking paper or grease it. Jadi, kita bisa melihat atau menandakan dari kalimat ini yang termasuk simple present tense adalah dilihat dari kata kerja turn atau kata kerja pertama atau bisa juga disebut sebagai verb 1 infinitive. Next, the second language feature is the use of imperative sentence atau kalimat perintah. This kind of language feature will be seen mostly in the steps part. Jadi dikarenakan dalam bagian steps akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam menggunakan atau membuat sesuatu, kita memerlukan kalimat perintah yang tepat. Biasanya, contoh dari kalimat perintah ini diawali dengan frasa, don't mix, turn on, cut into slices, and so on. The third one is the use of connective of sequence, atau kata-kata penghubung dalam urutan langkah-langkah di text procedure. Like for example, then, while, next, after that, and etc. So we jump into the next language feature, which is numbering. Biasanya, dalam menunjukkan langkah-langkah secara berurutan, akan digunakan ordinal number. Like for example, first, second, third, fourth, and so on. The next language feature is the use of action verb. Jadi ini berhubungan dengan unsur kebahasaan pertama tadi, yakni penggunaan simple present tense. Dalam text procedure, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja yang menunjukkan adanya aktivitas fisik, sehingga disebut dengan action verb. Like for example, turn, plug, put, take, cut, etc. And the last one is the use of adverb. Jadi biasanya dalam kalimat pada bagian langkah-langkah atau steps, terdapat adverb yang akan digunakan untuk menerangkan aktivitas yang dilakukan. Contoh adverb yang biasa digunakan yakni slowly, carefully, gently, and etc. Sedangkan dalam kalimat, adverb ini biasanya digunakan seperti misalnya dalam prosedur mencuci tangan, kita bisa menyebutkan salah satu langkahnya yakni rinse your hand gently using water. Yang artinya, bilaslah tanganmu secara lembut menggunakan air. So, that's all about the procedure text material.
I hope you understand about what I have explained from the first video until this second video. Don't forget to do more exercise so you will more comprehend about this lesson. So thank you for watching and goodbye.